Nah, pemirsa, kita akan membahas mengenai vasektomi lebih dalam, maksud kami bagi penerima bansos, dan sudah terhubung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum, selamat pagi Kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Khalil, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di AS Today. Ada lagi nih gebrakan Pak Deddy Mulyadi terkait vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Dan kemarin MUI sudah menyatakan fatwanya haram. Nah ini Pak Khalil, atas dasar apa ini haramnya Pak Khalil terkait konteksnya bansos ini? Pertama kita akan bicara soal vasektomi. Vasektomi itu adalah pemandulan permanen alat kontrasepsi bagi pria. Kalau bagi wanita atau perempuan adalah tubektomi. Dan pernah memang diupayakan dari vasektomi itu bisa rekanalisasi atau bisa disembuhkan kembali, dinormalkan. Tapi hasil presentasi dari tim kesehatan yang saat itu dipresentasikan MUI itu tidak bisa meyakinkan bahwa semua orang yang sudah divasektomi bisa normal kembali. Maka persepsi MUI sampai sekarang vasektomi itu adalah amaliyatut takim, pemandulan secara permanen, yang itu hukumnya haram. Ya, kalau pengecualian karena darurat itu lain lagi. Artinya pada hukum normalnya vasektomi itu adalah haram. Yang diperbolehkan adalah mengatur jarak kelahiran dengan alat kontrasepsi. Itu programnya namanya KB. Ada kontrasepsi yang itu memungkinkan untuk disembuhkan kembali. Yang tradisional yang sebagaimana terjadi pada zaman Rasulullah SAW adalah azl. Azl itu artinya coitus interruptus, mengeluarkan, mohon maaf sekali lagi, di luar. Atau dengan model metode kalender, bagaimana waktu subuh dan tidak subuh. Ada juga kontrasepsi menggunakan spiral atau IUD, ada yang menggunakan suntik, ada yang menggunakan pil. Nah, yang semua alat kontrasepsi yang bisa normal kembali, hukumnya itu boleh. Tapi tidak untuk pemandulan permanen, tapi hanya untuk mengatur jarak kelahiran. Yang itu tujuannya adalah untuk membuat anak itu lebih berkualitas, ibunya lebih baik. Karena kan banyak ibu meninggal itu karena terlalu sering melahirkan, termasuk anak lemah karena terlalu jaraknya itu dekat antara anak dan ibunya. Al-Quran Al-Karim menyebutkan berkenaan dengan haramnya kita untuk melakukan pemandulan permanen. Disebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlak atau taqtulu auladakum min imlak. Ada dua, ada khasyata imlak, ada min imlak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada narzuqukum wa iyyahum. Artinya ada orang yang tidak mau melahirkan karena dia miskin, jadi takut miskin. Ada juga orang yang tidak mau melahirkan, dia sedang kaya tapi takut nanti miskin. Nah, itu juga dengan min imlak dan khasyata imlak. Nah, ini dikiaskan kepada apa? Pada orang yang pada saat itu membunuh anak perempuan karena takut aib. Nah, ada juga yang membunuh anak laki-laki maupun perempuan tapi karena takut miskin. Nah, yang takut miskin diupamakan menjadi bantuan bansos, ini yang disebut dengan haram, pemandulan permanen seperti ini. Karena ini secara akidah itu tidak benar, menyandarkan kemiskinan dengan kelahiran. Itu tidak benar, karena mungkin ada ya, kan ada menteri kita yang ngaku di mana-mana kalau dirinya dulunya miskin, sekarang jadi kaya. Apakah pasti setiap orang yang miskin akan melahirkan anak yang miskin? Belum tentu. Kadang-kadang ada orang tua yang miskin itu dientaskan kemiskinannya karena melahirkan anak yang anak itu jadi orang kaya. Atau sebaliknya nanti umumnya memang ada orang kaya melahirkan menjadi miskin. Jadi tidaklah kelahiran dari orang miskin pasti adalah kemiskinan, atau memutus kemiskinan dengan cara diputus kelahirannya. Saya pikir ini adalah logika yang salah ya. Oleh karena itu, untuk menuntaskan kemiskinan, mari tingkatkan SDM kita. Orang-orang kita yang pendidikannya baik, itu dengan otomatis mereka sudah menikah pada waktu yang tepat, umur yang cukup. Begitu juga sudah bisa mengatur jarak kelahirannya. Orang-orang yang berkualitas itu sudah mengerti bagaimana lebih banyak efektif berkarya daripada umpamanya anak yang tanpa ada jarak antara adik dan kakaknya. Oleh karena itu persoalan kemiskinan bukan persoalan melahirkan, tapi kompleks, mulai dari skill, wawasan dan seterusnya yang menjadi kompleksitas dari sumber daya manusia kita. Oleh karena itu
menurut saya cari program lain untuk mengatasi kemiskinan, dan kami menganggap bahwa bansos yang dikaitkan dengan bagaimana mereka vasektomi itu hukumnya haram. Saya menyerukan janganlah kita ngambil bansos kalau itu disyaratkan harus vasektomi. Tapi saya secara pribadi barusan mendengarkan dari Kang Deddy itu, Pak Gubernur, sebenarnya kan program KB bukan vasektomi, mungkin slip of tongue aja, sehingga menganggap KB dengan jemputan vasektomi. Yang kedua saya lihat ini kan program pusat, cuman Kang Deddy aja lagi ngonten kali ya, terus kesalahan ngonten begitu, sehingga karena dia gubernur, beliau gubernur, sehingga ada salah paham. Saya pikir bisa diluruskan kembali pada pemaknaan dari KB itu yang untuk peningkatan sumber daya manusia. Pertumbuhan kita sekarang dari penduduk itu sudah normal, bahkan dianggap sudah normal. Kalau dibiarkan akan jadi minus. Dulu iya mungkin diperlukan untuk kita melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Sekarang yang menjadi masalah bukan pertumbuhan penduduk karena banyak orang sudah sadar untuk mengatur jarak kelahirannya, tapi bagaimana memaksimalkan sumber daya manusia kita, meningkatkan sumber daya, dan kita bisa mengatasi stunting. Nah, program makan siang bergizi itu kan sebenarnya karena persoalan SDM, dan bagaimana kita bisa terus mendorong SDM kita lebih baik. Baik, tapi Pak Kiai, nyatanya program KB ini kan memang bukan hal yang baru begitu ya, yang dicanangkan oleh pemerintah, dan sebelumnya soal KB ini juga pernah atau sering mungkin disosialisasikan di lingkungan-lingkungan sekitar, tapi nyatanya di lapangan masih banyak keluarga yang tidak mengetahui hal ini dan mereka juga tidak tahu begitu ya, dan ujung-ujungnya mereka melahirkan dengan kondisi yang dalam kondisi miskin, mereka tidak mampu untuk membiayai anaknya, sehingga itu berdampak juga kepada kesehatan hingga pendidikan anaknya. Itu gimana Pak Kiai? Ya, kita memberi tanggung jawab kita semua ya, tapi kan harus menjadi program pemerintah. Sejak reformasi ini, KB dianggap warisan Soeharto, ikut dimusuhin oleh masyarakat. Dulu BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana itu punya tim penyuluh dan strukturnya sampai kecamatan. Setelah reformasi ini, BKKBN hanya ada di pusat. Di daerah tidak ada. Pegawai-pegawai BKKBN yang ada di daerah itu semua kembali kepada Pemda. Sehingga program KB selama reformasi ini kurang dipedulikan oleh kita. Sehingga sosialisasi, literasi, dan seterusnya itu kurang maksimal. Nah, mungkin dengan Kementerian Kependudukan yang baru ini, kita mungkin tidak berbicara soal batas kelahiran. Saya pikir sudah lewat itu. Tapi lebih kepada bagaimana kita membuat keluarga yang berkualitas. Karena pembentukan kalau dalam Islam itu sumber daya manusia yang hebat itu diawali dari keluarga. Wa anfusikum wa ahlikum naro, itu kan dirinya dan keluarganya. Jadi keluarga itulah menjadi tumpuan. Biasanya keluarga yang sejahtera itu akan melahirkan generasi-generasi yang sejahtera. Keluarga yang hebat, keluarga yang maju akan melahirkan juga RT, RW, kelurahan, dan sampai nasional yang maju itu berangkat dari keluarga. Maka kita berharap Kementerian Kependudukan yang baru di zaman Pak Prabowo ini bisa lebih maksimal, tapi arahnya tidak pada pembangunan soal pembatasan kelahiran. Karena kesadaran itu sudah banyak. Tetapi bagaimana meningkatkan kualitas, dan orang-orang miskin itu diberdayakan. Kalau dia sudah banyak aktivitas, banyak hal yang diketahui, ya, Pak Holil, pengembangan ekonomi kan lebih baik itu. Ya, Pak Kiai, ini kalau begitu Pak Kiai dari MUI sendiri usulannya apa nih untuk mengurangi jumlah kependudukan, cuman tidak pada program pemerintah tapi tidak melanggar syariat Islam juga, seperti apa? Pertama adalah pastikan orang-orang yang mau berkeluarga itu diberi pendidikan tentang bagaimana menghadapi dan juga bagaimana membangun rumah tangga. Yang kedua, diberikan kesadaran tentang bagaimana keluarga adalah tempat pengkaderan utama, pendidikan utama untuk memajukan bangsa. Yang ketiga, tentunya pendidikan kita lebih bagus, kemudian kita berikan skill yang cukup, dan dibuka ruang-ruang atau akses-akses untuk meningkatkan diri, dan juga termasuk kepada ekonomi. Termasuk bagaimana memberantas korupsi adalah bagian mengentaskan kemiskinan. Karena bagaimanapun kita akan mempunyai sumber daya manusia tapi dikorupsi, apalagi nanti tidak fair. Orang-orang yang tidak punya skill tapi ditempatkan, sementara yang punya skill tidak diberikan ruang akses untuk mengartikulasikan diri dan menyumbangkan pengetahuannya.
tetap saja kemiskinan akan banyak dan akan banyak ketimpangan, dan itu akan mungkin Indonesia bukan tambah maju tapi tambah mundur. Sekarang kan bisa lihat ekonomi kita itu hanya di atas Zimbabwe loh, jauh dengan negara tetangga kita, dengan Malaysia, apalagi dengan Singapura. Oleh karena itu program kita adalah peningkatan sumber daya manusia dan tentunya diberikan akses yang cukup untuk membuat dirinya itu berkembang dan juga membangun ekonomi kita dan kesejahteraan kita. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, Ketua MUI telah bergabung di News Today. Semoga nanti akan ada solusi ya begitu terkait permasalahan juga ini. mungkin MUI bisa berbicara langsung Benar. dengan Jawa Barat untuk mengatasi hal ini berkoordinasi. ya. Benar. Terima kasih Pak banyak. Kiai. Salam sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.